Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Imi Baroro, Sarjana Sains Magister Biotek. Di sini kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai drug resistensi tuberkulosis terhadap MTB varian A, di mana tentunya saya tidak sendirian, ditemani oleh teman-teman saya yang beranggotakan yang pertama itu Nadia Putri Daud, AD21062, Kitsania Bilkis Syabani, AD21070, Julfi Andika Pratama, AD21073, Tiovanisha Putri Brumar Paung, AD21082, dan Almira Pinkan Karisa, AD21089. Nah, di sini kita dari kelompok 1 mengambil MTB varian A. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari drug resistensi tuberkulosis ini? Nah, yang pertama yaitu ada mengidentifikasi dan menjelaskan apa itu polimorfisme nukleotida tunggal atau yang sering juga disebut dengan SNP. Ketika kita membandingkan dua urutan gen, nanti dijelasin juga urutan gennya. Dan yang kedua yaitu untuk menerjemahkan DNA menjadi rangkaian polipeptida dan untuk membandingkan serta membedakan rangkaian polipeptida tipe liar dan varian. Nah, dan yang ketiga yaitu menentukan apakah SNP yang diberikan akan menghasilkan sense atau non-sense pada rangkaian asam amino yang dihasilkan. Dan yang keempat yaitu membuat hipotesis apakah SNP tersebut kemungkinan besar akan menyebabkan resistensi antibiotik atau tidak. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai SNP. Apa sih SNP itu? SNP ini adalah substitusi pasangan basa tunggal yang dapat diamati ketika membandingkan rangkaian DNA serupa dari gen yang sama, baik antara organisme, strain, atau kromosom homolog. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya saya serahkan ke presentator berikutnya. Baik, saya Almira Pinkan Karisa akan menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi SNP. Yang pertama, kita download terlebih dahulu MTB varian A-nya. Kemudian nanti akan muncul kode-kode seperti ini, kita copy. Dan selanjutnya kita masuk ke web Klustawe. Nah, di sini kita paste kode-kode yang tadi. Kemudian untuk sequence-nya ini kita klik protein. Kemudian kita execute multiple alignment. Nanti akan muncul kode-kode seperti ini yang menunjukkan letak SNP-nya ada di mana. Selanjutnya, kita akan menerjemahkan DNA menjadi asam amino. Kita buka web GenMarks, kemudian paste kode MTB varian A yang tadi. Kemudian di output option-nya kita checklist protein sequence dan gen nucleotide sequence. Kemudian kita start GenMarks. Nah, di sini output protein sequence-nya kita klik linknya. Kemudian nanti akan muncul kode-kode asam aminonya. Kemudian untuk mengidentifikasi mutasinya, kita copy kode-kode ini. Kemudian kita masuk lagi ke web Klustawe dan paste kode-kode asam amino yang tadi. Kemudian nanti di sini akan ada kode-kode mutasinya. Seperti ini. Selanjutnya saya serahkan kepada presentator selanjutnya. Baik, selanjutnya dari studi kasus kita ambil MTB varian A. Lalu di sini bisa dilihat ada wild type dan varian A. Setelah itu kita akan memindai atau melihat dua urutan gen tersebut secara visual untuk melihat apakah kita dapat menemukan SNP dalam varian allel. Nah, tentunya akan sangat sulit untuk menentukan secara visual. Maka dari itu kita menggunakan bioinformatika agar dapat mempermudah cara menentukan SNP tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh presentator selanjutnya.
Nah, selanjutnya di sini hasil setelah dijelasin dari presentator sebelumnya bahwasannya secara visual eh, urutan alelnya tidak dapat terlihat atau SNP-nya tidak dapat terlihat. Dengan aplikasi ini atau web ini kita dapat melihat bahwasannya SNP itu ditandai dengan kosongnya atau tidak adanya bintang-bintang. Nah, selanjutnya yaitu perubahan bahasa yang terjadi pada segmen alel RPOB ini terletak pada posisi ke-68, di mana terjadi substitusi antara C atau sitosin pada wild type dengan A atau adenin pada varian A. Jadi bahasa alel TB tipe liar adalah C, sedangkan bahasa alel varian adalah A. Untuk selanjutnya saya serahkan ke presentator berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu ada transit asam amino. Dalam transit asam amino ini kita dapat melihat beberapa panjang asam amino yang diperoleh. Nah, dalam varian tipe A ini didapatkan 56 asam amino atau 56 panjang asam amino. Nah, buat kode-kode yang ada di dalam sini, selanjutnya transit asam amino. Dari transit asam amino kita dapat bisa melihat panjang asam aminonya berapa. Dan di sini kita dapat melihat bahwasanya panjang asam amino itu 56 asam amino. Eh, Nah, di sini bakalan ada kode-kode asam amino untuk urutan asam amino yang diberikan kode satu huruf, yaitu untuk 20 asam amino berbeda, misalnya M atau met sama saja dengan metionin, dan K atau lis sama saja dengan lisin. Di sini kalau kita menemukan kode M berarti menandakan metionin. Kalau kita menemukan kode K itu lisin. Selanjutnya akan presentatorkan oleh presentator berikutnya. Baik, selanjutnya itu mengidentifikasi mutasi untuk menentukan apakah SNP dalam urutan varian ini akan mempengaruhi struktur atau fungsi protein. Perlu dilakukan 2 urutan asam amino seperti yang telah dilakukan dengan urutan alel tadi. Dan untuk menentukan apakah SNP ini akan menyebabkan sinonim atau mutasi non-sinonim pada protein varian. Nah, untuk pemaparannya atau apa saja sih yang diperlukan dalam identifikasi mutasi ini, yaitu jikalau bintang menunjukkan asam amino yang identik, jikalau ada titik koma, titik atau ruang kosong menunjukkan asam amino yang berubah. Sedangkan tanda hubung menentukan atau menunjukkan asam amino yang hilang. Nah, dapat kita lihat ya dari varian tipe A ini bahwasannya yang terjadi adalah bintang semua, maka dapat disimpulkan bahwasannya dalam kasus ini tidak ada perubahan asam amino atau tidak ada hilangnya asam amino sehingga tidak menunjukkan adanya resistensi. Baik, maka kesimpulannya dari sini yaitu emang MTB varian A ini memiliki SNP atau memiliki eh, asam amino yang berbeda, tetapi tidak memiliki resistensi antibiotik. Nah, kita dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih, selamat siang.